Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam bahagia. Semoga teman-teman dalam kondisi sehat semua. Baik, pada video kali ini saya akan menyampaikan mengenai logika if di Microsoft Excel. Apakah itu logika if? Logika if adalah suatu rumus di Microsoft Excel yang dapat kita pakai untuk menguji kebenaran suatu data. Jadi kondisinya hanya ada dua, apakah data tersebut benar dan apakah data tersebut salah. Jadi kalau untuk Bapak Ibu guru, logika if ini bisa dipakai untuk data siswa. Siapa saja di antara siswa yang Bapak Ibu guru ajar, misalnya kelas 10, dari sekian siswa yang jumlahnya banyak itu siapa saja yang akan remedial atau siapa saja yang nilainya di atas KKM dan seterusnya. Jadi Bapak Ibu guru tidak perlu cek satu persatu dari sekian jumlah siswa yang kita ajar. Jadi cukup menggunakan rumus ini, nanti akan terlihat siapa saja siswa yang remedial dan berapa jumlahnya. Oke, kalau kita misalnya untuk di dagang, Bapak Ibu yang dagang, logika if bisa dipakai misalnya jika pembelian di atas 20 paks atau berapa dosen akan diberikan diskon sekian gitu. Nah, jadi kita cukup menggunakan fungsi logika if ini. Bagi siswa, video saya kali ini bisa diikuti untuk belajar yang lainnya. Baik, sebelum kita belajar logika if, kita harus mengenal operator-operator yang ada di Microsoft Excel. Seperti sama dengan, tandanya seperti ini, lebih kecil, lebih besar, lebih kecil sama dengan, lebih besar sama dengan, ataupun tidak sama dengan. Tiga data operator tiga terbawah ini berbeda penulisannya dengan yang ada di matematika. Jadi harus diingat, ini ya, bentuknya berbeda. Kemudian setelah kita memahami operator-operator yang ada di Microsoft Excel, kita bisa lanjut bagaimana penulisan logika if untuk menguji suatu data di Microsoft Excel. Di awal sudah saya sampaikan bahwa isinya hanya true atau false, atau kondisi benar atau kondisi salah. Jika data yang kita uji memang benar, maka hasilnya akan keluar sesuai atau benar, sesuai ketentuan yang kita sudah persyaratkan. Kemudian, jika data yang kita uji salah, maka akan keluar kondisi sebaliknya. Jadi, kalau dirangkum, sesuatu adalah benar atau dia tes logikanya di sini benar, kondisinya benar, maka akan melakukan sesuatu sesuai ketentuan yang diberikan. Jika tidak, maka akan melakukan hal yang lainnya, ya. Hal yang lainnya juga sesuai ketentuan yang sudah diberikan. Jadi, sintaknya sama dengan if, kemudian tes logikanya apa atau persyaratannya apa, kemudian kondisi yang terpenuhinya seperti apa ketentuannya, dan kondisi yang tidak terpenuhi ketentuannya juga seperti apa. Baik. Nah, di dalam penulisannya kita harus mengingat bahwa tes logika ini yang ada di paling depan ini di Microsoft Excel bisa dalam bentuk alamat sel di Excel. Jadi kalau kita membuat data di Excel dalam bentuk tabel, maka biasanya kolom tertentu yang akan kita jadikan persyaratannya. Oke. Kemudian tes logika ini juga bisa dalam bentuk kriteria tertentu. Artinya dia sudah ditentukan tanpa melihat alamat selnya. Oke. Kemudian untuk kondisi terpenuhi dan kondisi yang tidak terpenuhi ini ada dua
yaitu yang pertama, jika dia berupa angka atau rumus, angka berarti dalam bentuk numbering, maka harus dituliskan tanpa menggunakan tanda kutip. Ya, jadi langsung dituliskan angkanya atau langsung dituliskan rumusnya. Kemudian jika dia berupa data teks, maka harus diberikan tanda kutip. Kutip buka dan kutip tutup ya, kutipnya kutip 2, bukan kutip 1. Oke, supaya lebih jelas kita berikan contoh seperti ini. Oke, sintak yang pertama. Sama dengan if dalam kurung, yaitu tes logikanya 1 sama dengan 1. Berarti di dalam pernyataan atau ketentuan apakah 1 sama dengan 1. Ini kita tidak menggunakan alamat sel, berarti ini kriterianya sudah kita tentukan. Apakah 1 sama dengan 1 itu benar? Apakah 1 sama dengan 1 itu salah? Jadi, benar karena dia dalam bentuk teks, maka diberi tanda kutip buka dan kutip tutup. Begitu juga dengan salah. Kata salah, karena dalam bentuk teks diberi tanda kutip buka dan kutip tutup. Ketika kita enter, sintak yang atas ini akan menghasilkan jawaban benar. Kenapa? Karena 1 memang benar sama dengan 1. Itu pernyataannya. Kemudian, untuk sintak yang berikutnya, sama dengan if, apakah 1 sama dengan 0? Kita semua sudah tahu kalau 1 itu tidak sama dengan 0 atau berbeda. Kalau dituliskan sama dengan 0, berarti nanti hasilnya harusnya salah. Jadi, untuk yang pertama, pernyataan pertama adalah benar, sama seperti di atas diberi tanda kutip 2 awal dan kutip 2 tutup. Begitu juga yang kondisi yang tidak terpenuhi ini. Lalu ketika kita enter, maka akan menghasilkan pernyataan yang salah. Karena 1 tidak sama dengan 0. Sedangkan di kondisi ini dituliskan 1 sama dengan 0. Nah, untuk lebih jelasnya dalam bentuk praktek di Microsoft Excel, teman-teman, adik-adik siswa, pelajar, mahasiswa atau rekan-rekan guru, silahkan melihat di video saya selanjutnya untuk membahas logika if ini dengan praktek menggunakan Microsoft Excel. Terima kasih. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.